Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena, ya saya selalu katakan ini, kita bersyukur karena sampai hari ini, sampai detik ini
Tuhan terus memelihara, menjaga, melindungi kita semua. Sehingga tentunya doa saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu semua yang di rumah, baik Jemaat NLCC Indonesia maupun semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah ini, dalam keadaan sehat, dalam sukacita dan juga perlindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan yang jauh lebih penting, doa saya dan harapan saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu tetap dalam kekencangan rohani, Bapak Ibu tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, walaupun kita belum bisa secara 100% bertemu di gereja untuk beribadah bersama-sama. Tapi saya mau kita semua tetap dalam kondisi rohani yang kuat, terus bergantung kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita pada minggu ini kita akan memulai satu tema yang baru, yaitu kita akan belajar dari tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Ibu Sarah akan memimpin berkhotbah hari ini, mulai belajar dari Habel. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk perlindungan, penyertaan-Mu buat tiap-tiap kami sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami juga ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah-Mu, dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba percaya Engkau ada di sini, dalam ruangan ini, Engkau ada juga di rumah, dalam ruangan semua Bapak Ibu semua yang sedang beribadah secara online, semua yang sedang menonton ibadah ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berkati kami semua, Tuhan siapkan kami semua untuk siap untuk memuji menyembah-Mu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan urapan Tuhan. Berkati tim worship yang akan memimpin pujian hari ini, supaya kami semua juga diberkati lewat tiap pujian penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan bersama. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Lord, how we need your power every day and every hour. Lord, how we need your power every day and every hour. Lord, how we need your power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Before we get into the word, let's worship together. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name.
hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Oh, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, He is Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita bisa masuk dalam bulan Februari, minggu yang pertama tanggal 7 Februari 2021. Selama bulan Februari ini kita akan belajar tema karena iman di bawah surat Ibrani pasal 11, dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang iman Habel. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami bisa memasuki
bulan Februari tahun 2021 dengan kesehatan, kekuatan, bahkan tiap-tiap berkat kecukupan dari Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan lagi bagi kami. Secara khusus memasuki masa-masa yang tidak jelas, yang tidak menentu, yang masih penuh rahasia di depan. Kami berdoa supaya iman Habel menjadi kekuatan untuk kami masuk dalam bulan Februari ini dengan kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan yang tidak kunjung henti. Kami berdoa iman Habel menginspirasi iman kami untuk hidup terus takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan, berkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati, dikuatkan, dibangun iman kami lagi kepada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1-12. Saya nggak akan baca semua. Dan Ibrani pasal 11 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kejadian 4 ayat 1-12. Saya baca beberapa ayat saja. Ayat 2, selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firmannya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, bulan lalu mungkin Bapak Ibu baca berita tentang seorang perempuan di Missouri yang baru berusia 21 tahun membunuh seorang pemuda lain di Jackson County sebagai pembalasan atas kematian saudara laki-lakinya yang berumur 16 tahun. Titiana Kopech namanya, membunuh seorang remaja karena kematian adik laki-lakinya Jason yang dibunuh tanggal 10 Januari lalu. Berita ini kemudian sangat mengejutkan karena dia tidak takut. Dia katakan, "Saya bersalah, tapi saya harus membalas apa yang dilakukan terhadap keluarga saya. Saya harus membela keluarga saya." Bapak Ibu, kejadian seperti ini, kisah pembunuhan tidak saja kita lihat di Missouri atau di California, di Texas, di Amerika, tapi di seluruh belahan dunia. Bahkan di Indonesia pun mungkin kita tiap hari mendengar berita si A mati dibunuh, si B mati dibunuh oleh keluarga, oleh orang tidak dikenal, dan berbagai hal lain. Sehingga tiap hari kita mendengar berita kematian itu sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang nampaknya sudah biasa. Tapi pada waktu Kejadian 4, ketika kisah pembunuhan pertama terjadi dalam hidup manusia, kriminal pertama terjadi dalam hidup manusia, jumlah manusia baru berjumlah 4 orang. Nah, sekarang kalau itu terjadi, 8 billion, jumlah manusia hampir mencapai 8 billion manusia. Kita pikir, normal, nggak apa-apa, it's okay. Tapi pada waktu itu, dari jumlah 4 orang, Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Habel, dan itu merupakan satu peristiwa besar, satu pukulan besar untuk Adam dan Hawa. Kain tidak membunuh Habel, adiknya, karena dia kurang kasih sayang. Kain tidak membunuh Habel adiknya karena
masalah alkohol karena dia terlibat dengan alkohol, dia terlibat dengan drugs, dia terlibat dengan narkoba, dia depresi, dia menghadapi depresi yang berat atau sakit jiwa, dia tidak mengalami kekurangan dana dikumpulkan di foster home atau seperti itu. Dia tidak mengalami keluarga yang berantakan atau orang tua yang broken home dan merencanakan pembunuhan adiknya sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Kain melakukan ini atas kesadaran sendiri. Bahkan pembunuhan Kain dikatakan adalah pembunuhan berencana. Kain mengikuti kata hatinya dan bisikan setan, mengamuk melawan iman adiknya sendiri. Oleh karena itu, wajarlah Habel menjadi contoh iman pertama yang dicatat dalam deretan pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani pasal 11. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Hanya karena masalah korban Kain tidak diterima, korban Habel diterima. Itu membuat kemarahan, membuat dia murka, membuat dia panas hati, sehingga dia merencanakan pembunuhan terhadap adik kandungnya sendiri. Apa yang dapat kita belajar dari iman Habel, Bapak Ibu, hari ini? Iman Habel merupakan iman yang luar biasa, dan saya pikir ini sudah terjadi ribuan tahun, 6.000 tahun, 8.000 tahun yang lalu, tapi masih tetap up to date untuk kita sampai pada masa sekarang. Paling tidak ada 3 unsur iman yang Habel tunjukkan dalam bagian ini, dalam Ibrani pasal 11 ayat 4, bahkan dalam Kejadian pasal 4 ini. Yang pertama, Habel mengajarkan kepada kita tentang apa artinya iman dan melakukan hal yang benar. Apa artinya iman? Iman adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilepaskan dengan melakukan hal yang benar. Mari kita lihat baik-baik Kejadian 4 ayat 7 yang kita baca tadi. Ini kata-kata Tuhan kepada Kain sesudah persembahan Kain tidak diterima. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terjemahan asli dipakai kata bukan jika engkau berbuat baik. Terjemahan asli dipakai kata jika engkau berbuat benar. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat benar? Tapi jika engkau tidak berbuat benar, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sehingga Kejadian pasal 4 ayat 7 menjadi kunci, menjadi jawaban atas kasus pembunuhan Kain terhadap Habel. Mengapa Allah menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel? Bukan karena seperti kata guru sekolah minggu, Kain itu waktu naikkan persembahan asapnya itu bengkok-bengkok sehingga tidak diterima Tuhan. Tapi Habel itu asapnya tuh lurus, jadi diterima Tuhan. Tidak, Bapak Ibu, tidak sama sekali. Ini ajaran yang salah, ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Tapi Habel dari bagian Kejadian pasal 4 maupun dari Ibrani pasal 11, jelas persembahan Habel diberikan oleh Habel kepada Allah dengan sikap hati yang benar. Habel punya iman, dan iman ini menggerakkan dia untuk melakukan hal yang benar. Seperti kata Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau melakukan hal yang baik, hal yang benar? Karena itu kata benar ini dipakai di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata yatap. Yatap berarti benar, baik, sangat baik, dan sangat menyenangkan. Habel membawa persembahannya dengan motivasi hati yang benar, dan itulah unsur iman. Ketika dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, tujuan Habel hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Tujuan Habel adalah dia ingin menyenangkan hati Tuhan, dia melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang sangat baik, demi menyenangkan hati Tuhan. Di mata Allah persembahan Kain mungkin tidak ada salahnya secara manusia atau di mata manusia. Tapi Kain mempersembahkan persembahannya dengan terpaksa. Kain mempersembahkan persembahannya dengan motivasi yang tidak benar. Motivasi untuk menunjukkan keberadaan dirinya sendiri dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sama sekali tidak mempersalahkan kuantiti atau mempermasalahkan kuantiti atau jumlah persembahan itu. Tapi Tuhan melihat motivasi hati. Dan yatap ini
memberikan dari hati yang benar, dengan motivasi yang benar, hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Kita manusia tidak dapat menilai diri kita masing-masing atau menilai orang lain, motivasi hidup orang lain, motivasi orang lain melakukan kebenaran dan sebagainya. Hanya Tuhan saja. Ketika kita dituntut untuk beriman kepada Tuhan, kita diminta untuk melakukan semua hal, pelayanan, datang ke gereja, memberikan persembahan, berbuat baik dengan motivasi hati yang benar. Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk memuaskan ego diri sendiri, bukan untuk hal lain selain menyenangkan hati Allah. Yatap, melakukan hal yang benar. Sekali lagi, manusia tidak dapat membaca motivasi hati kita, tapi Tuhan dapat. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus jelas memberikan contoh kepada para muridnya ketika mereka beribadah dalam sinagog. Ketika mereka masuk dalam sinagog, Yesus mengajak para muridnya untuk memperhatikan orang membawa persembahan ke dalam rumah ibadah. Orang-orang kaya berjalan masuk dan menjatuhkan uang dalam jumlah yang besar dalam kotak persembahan. Tapi kemudian datanglah seorang janda miskin yang hanya membawa 2 keping uang, 2 peser yang jumlahnya 1 duit. Jumlah yang pada waktu itu sangat kecil. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, lihat, janda itu memberikan jauh lebih besar daripada para orang kaya. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan kaya dan miskin, tapi Tuhan Yesus dapat melihat jauh ke kedalaman hati si janda dan para orang kaya. Orang kaya memberikan dalam jumlah besar dengan tujuan, dengan motivasi yang salah. Tapi janda ini memberikan seluruh hartanya, semua yang dimilikinya, 2 peser. Itulah semua yang ada padanya. Karena itu Tuhan melihat motivasi hati janda itu, dan Tuhan katakan Tuhan disenangkan. Itulah persembahan yang benar, itulah persembahan yang sejati. Sehingga sekali lagi, kita beriman ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, kita harus melakukan hal yang benar. Dalam perjanjian lama, Alkitab juga memberikan contoh ini sangat jelas ketika Daniel seluruh temannya yang berada dalam pembuangan diminta untuk menyembah patung. Tidak boleh beribadah kepada siapapun, tidak boleh berdoa kepada siapapun, hanya boleh kepada raja. Daniel tidak sama sekali tergoyahkan imannya. Dia tetap melakukan ibadah kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari seperti sebelum peraturan itu dilakukan. Daniel tidak takut sama sekali. Dia tidak berusaha untuk menyukakan hati raja yang adalah best friend dia. Sama sekali tidak. Daniel memilih untuk menyukakan hati Allah. Dan itulah kata yatap. Iman dan melakukan hal yang benar, yatap, berjalan bersama-sama. Tidak dapat dipisahkan sama sekali. Sehingga kalau saya katakan saya orang Kristen, saya punya iman, maka iman saya harus ditunjukkan dengan melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang menyukakan hati Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, memberi persembahan, melayani hanya untuk dilihat manusia, maka kita tidak sedang disebut orang beriman. Kita tidak sedang punya iman seperti imannya Habel. Kalau kita melayani, memberikan persembahan, apapun bentuk berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita gagal dalam hidup kita sebagai orang beriman. Unsur iman kedua yang ditunjukkan oleh Habel dalam bagian ini adalah bukan saja melakukan hal yang benar, tapi Habel menunjukkan bahwa iman dan ketaatan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman dan ketaatan adalah 2 hal yang berjalan bersama-sama. Bagaimana Kain dan Habel tahu mempersembahkan cara yang tepat untuk mempersembahkan korban persembahan yang benar? Tentulah Adam dan Hawa mengajarkan kepada Kain dan Habel bagaimana petunjuk yang tepat, bagaimana mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Dan itu diajarkan dari Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel untuk diteruskan dari keturunan, dari generasi ke generasi. Sama seperti ketika Tuhan memberi petunjuk kepada mereka tentang bagaimana tentang larangan tentang makan buah dari pohon yang terlarang, pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Kain dan Habel telah mendapatkan pelajaran ini sejak masa kecil mereka. Bagaimana mereka harus mempersembahkan
jumlahnya, bentuknya, dan sebagainya, termasuk ketulusan hati mereka. Tapi dalam free will-nya, Kain memilih untuk menolak, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan melalui kedua orang tuanya. Kain memilih untuk tidak taat. Kain memilih untuk tetap mempersembahkan, tetapi bukan dengan motivasi hati yang benar. Dalam free will-nya, Habel melakukan ketaatan. Dia taat persis seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya, yang diperintahkan Tuhan kepada orang tuanya. Dia mempersembahkan bagian yang terbaik. Alkitab menuliskan Habel mempersembahkan binatang, lemak-lemak, dan dari bagian yang terbaik dari binatang yang dipersembahkannya. Dan itu lahir dari dalam hati dia yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang disebutkan iman. Semua orang tua kita, saya percaya, mengajarkan hal baik kepada kita sejak masa kecil. Orang tua kita mengajar kita jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan berbagai hal-hal lain. Tapi dalam kehidupan kita selanjutnya, kita memilih untuk taat kepada perintah orang tua dalam free will kita ataukah tidak. Hal yang sama dilakukan oleh Kain dan Habel. Bapak Ibu, hasil survei mengatakan bahwa 80% orang yang datang ke gereja tidak membaca atau mempelajari Alkitab setiap hari. Mereka menjadi Kristen, tapi tidak memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan tidak punya relationship pribadi dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa punya iman kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita mendengar firman Tuhan kalau kita tidak pernah memberi waktu untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita? Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita tidak memberi telinga kita mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari? Inilah yang dilakukan Habel, Bapak Ibu. Habel memilih iman yang penuh dengan ketaatan. Habel memilih untuk mendengar suara orang tuanya dan suara Tuhan. Habel memilih mendengar suara itu lebih daripada suara hatinya sendiri. Ketika dia harus memilih free will, dia memilih hal yang baik. Dia memilih untuk taat. Iman adalah bukti, ketaatan adalah bukti dari iman kita. Iman kita menjadi sempurna, menjadi hidup ketika kita hidup dalam ketaatan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Habel sudah meninggal, darahnya masih berbicara. Itu artinya hidup dia, iman dia terus berbicara walaupun dia sudah mati. Iman tanpa ketaatan sama dengan tubuh manusia tanpa nyawa. Mati, useless, tidak ada gunanya. Contoh yang paling nyata dalam Alkitab yang ditunjukkan dalam perjanjian lama ketika Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Ishak ini anak satu-satunya, dan dari Ishak inilah janji tentang keturunannya akan menjadi banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit dari Ishak. Tapi ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tidak menolaknya. Abraham melakukan dengan hati yang tulus, bahkan mempersiapkan semua persembahan itu. Dari kayunya, dari apinya, bahkan membawa Ishak anaknya naik ke atas gunung untuk dipersembahkan. Itulah iman. Abraham melakukan dalam ketaatan. Makanya dalam Kejadian 15 ayat 6 dituliskan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pula dengan Habel. Habel taat pada Tuhan. Imannya ditunjukkan dalam ketaatan kepada Tuhan ketika dia memberikan persembahan yang terbaik dengan motivasi hati yang benar. Demikian pula dengan tokoh-tokoh iman lainnya. Joshua, Rahab, semua memilih hidup dalam iman dan ketaatan. Sehingga iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita katakan saya orang beriman, maka saya harus hidup dalam ketaatan. Apapun jenis perintah Tuhan yang harus kita taati. Saya teringat kisah tentang seorang misionaris namanya Sandra Stelling. Sandra Stelling ini dipanggil Tuhan untuk melayani di Bolivia. Bolivia merupakan sebuah negara yang benar-benar miskin, dan Sandra Stelling katakan, saya tidak pernah lihat negara dengan tingkat kemiskinan seperti itu. Semua rakyatnya itu bekerja paling tidak 1 hari 12 jam, 7 hari. Itu pun dari hasil kerja mereka tidak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Tidak sanggup untuk membayar bil-bil mereka, bahkan tidak sanggup untuk
memenuhi makan minum mereka tiap-tiap hari. Kerja 12 jam selama 7 hari. Waktu Sandra Stelling masuk 4 bulan setengah pertama, dia berusaha untuk terus mengajarkan bagaimana hukum Taurat, mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang kepercayaan kepada Yesus, mengajarkan bagaimana mereka harus ada satu hari untuk hari Sabat, mereka bisa beribadah kepada Tuhan, mengajar mereka bagaimana mereka memberi persembahan mereka dari hasil yang mereka dapat untuk diberikan kepada Tuhan dan sebagainya. Orang-orang di Bolivia katakan tidak mungkin kami berikan itu. Dari jumlah yang ada sekarang aja sudah kami tidak cukup untuk hidup kami tiap hari, membayar bil dan sebagainya. Tidak cukup. Bagaimana mungkin kami menyediakan satu hari khusus, tidak bekerja, hanya beribadah, bahkan memberikan persembahan dari hasil usaha kami. Satu kali seorang ibu, seorang janda yang namanya Hurtado. Ibu Hurtado ini punya 4 anak. Dia punya toko, usahanya itu toko yang dia buka tiap-tiap hari. Dia ambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Sesudah dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang, saya akan tutup toko saya setiap hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan memberikan persembahan walaupun saya tidak cukup. Ibu Hurtado ini melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika dia menutup tokonya hari Minggu untuk beribadah, apa yang terjadi. Yang terjadi luar biasa. Ketika para pelanggannya tahu dia tutup hari Minggu, mereka datang pada hari Senin sampai hari Sabtu. Sehingga pelanggan dia tidak berkurang, malah bertambah. Dan dia merasa ajaib. Dia mengurangi satu hari untuk Tuhan dalam ketaatannya dan imannya kepada Tuhan. Tapi dia melihat hasilnya, dampaknya luar biasa untuk dia. Dan imannya ini menjadi tersebar seperti iman Habel. Seperti darah Habel yang tetap berbicara sesudah mati. Iman Ibu Hurtado ini menjadi tersebar kepada ibu-ibu lain yang mendengar kesaksiannya. Ada seorang ibu, dia bilang, Tuhan, sesudah memberikan persepuluhan ini saya tidak punya uang. Saya hanya punya 100 peso. 100 peso itu jumlah yang sangat-sangat kecil. Untuk hidup sehari pun tidak cukup. Dan ini saya akan pakai untuk beli makanan di pasar. Tapi ada suara dalam hati dia katakan, tidak usah takut, pergilah ke pasar. Dia pergi ke pasar, tiba-tiba ada orang lewat tabrak dia dan dompetnya dia jatuh. Lalu ada orang teriak, ibu-ibu, itu dompetmu jatuh. Dia ambil dompetnya, di bawah dompetnya itu ada uang 1000 peso. Dia punya 100 peso tadi, di bawah tuh ada 1000 peso lain. Lalu dia tanya, ini dari siapa? Ini punya siapa? Nggak ada yang mengaku. Tapi di catatan ada, ini untuk kamu. Untuk belanja kamu hari ini. Bapak Ibu bayangkan, dia terkejut luar biasa. Dia terkejut ketika dia memutuskan untuk taat pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dampak langsung atas iman dia. Memberikan jawaban langsung atas iman dia. Mencukupkan kebutuhan dia. Tidak itu saja, sorenya dia diundang makan di rumah seorang teman. Dan teman itu memberikan dia bawaan pulang yang banyak. Kentang, sayur, bahan-bahan makanan lainnya yang cukup untuk dia makan buat sebulan. Bapak Ibu, iman dan ketaatan adalah 2 hal yang berjalan bersamaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang Tuhan minta untuk kita taat saat ini? Apa perintah Tuhan yang Tuhan minta? Taatilah bagian perintah ini. Taatilah firman Tuhan ini. Tiap-tiap hari ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita belajar untuk tidak saja membaca tapi tanyakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk mentaati bagian firman Tuhan hari ini. Ataukah kita hanya katakan, saya beriman tanpa pernah menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Maka iman kita sama seperti mayat yang berjalan. Useless, tidak ada gunanya, tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi coba pikirkan. Tiap hari Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ketaatan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan? Bukan dengan paksaan. Tidak sama sekali. Iman dan ketaatan ini berjalan dalam kerelaan hati. Dengan motivasi yang benar. Tanpa paksaan. Free will, tanpa paksaan. Kita melakukannya karena kita percaya bahwa kalau kita taat, Dia akan memelihara dan menjaga hidup kita. Yang terakhir, iman tidak bicara soal ketaatan saja, tapi iman bicara soal penganiayaan. Dan bagian ini bagian yang sulit dan dihindari oleh orang percaya. Orang mau belajar taat, melakukan kebenaran tapi ketika iman kita diperhadapkan dengan penganiayaan, saya rasa ini bagian paling sulit.
Bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi untuk saya. Seperti dicatat dalam kitab Kejadian, Habel hidup dalam iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Iman Habel ini iman yang luar biasa yang membuat dia mempersembahkan korban yang terbaik kepada Allah, lebih baik dari korban kakaknya. Tapi iman Habel menghasilkan kekerasan, menghasilkan penganiayaan, menghasilkan kebencian yang berakhir dengan kematian. Kejadian pasal 4 ayat 5 katakan, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Ayat 8, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya itu, memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu, Kain menjadi panas hati, menjadi iri hati, menjadi marah, dan iri hati ini menjadi sumber segala kejahatan. Tuhan bilang, apakah mukamu tidak berseri kalau kamu tidak berbuat baik, berbuat hal yang benar? Keiri hatian dia membuat dia merencanakan pembunuhan terhadap adik kandungnya sendiri. Seharusnya Bapak Ibu, Kain ini punya kesempatan untuk membatalkan rencana pembunuhannya. Bapak Ibu baca tadi dalam ayat Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8. Hal ini terjadi sebelum Kain membunuh Habel. Sesudah persembahannya itu dinaikkan dan dia lihat, oh, persembahan Habel diterima, persembahan saya tidak diterima. Waktu dia menjadi murka, menjadi marah, menjadi mukanya hilang berseri-seri, Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan katakan, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Pada waktu kesempatan ini, kesempatan untuk Kain mengintrospeksi dirinya. Oh iya, saya sudah menjadi marah, saya sudah menjadi iri, saya sudah harus bertobat. Saya harus menghentikan langkah saya sampai sini. Tapi tidak Bapak Ibu. Kain tidak mengindahkan apa kata Tuhan. Kain memilih untuk tetap berjalan dalam ketidaktaatan. Sesudah dia memilih iman yang penuh dengan ketidaktaatan, Kain memilih untuk tidak taat pada peringatan Tuhan. Tuhan sudah memperingatkannya, sama dengan kita. Tiap kali kita melakukan dosa, Tuhan memperingatkan kita, mengingatkan kita dengan suara hati kita yang kecil di dalam, mengingatkan lewat orang lain, mengingatkan lewat ketika kita membaca firman Tuhan. Tapi seringkali kita mengeraskan hati kita. Sehingga Kain menganiaya adiknya. Dia memukul adiknya, tidak saja memukulnya, tapi bahkan membunuhnya. Sesudah dia memukul adiknya jatuh, dia bisa berhenti juga sampai situ. Tapi dia meneruskan pemukulannya dengan membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu, lihatlah. Iman dan kekristenan tidak menjamin kita hidup dalam keamanan. Tidak. Alkitab sendiri tidak pernah menjanjikan kalau kita hidup beriman, kita akan kaya raya saja, kita akan hidup senang dari awal sampai akhir. Tidak Bapak Ibu. Dalam kekristenan selalu ada yang namanya jalan salib. Bahkan Yesus menunjukkan jalan salib dari dirinya sendiri sebagai teladan untuk kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, penganiayaan tidak akan berhenti. Penganiayaan sudah dimulai bahkan sejak Kejadian pasal 4 ketika manusia masih berjumlah 4 orang. Apalagi sekarang dengan kejahatan yang semakin meningkat, jumlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang begitu banyak, 8 bilion manusia. Apakah kita akan bisa menghindari penganiayaan? Tidak. Penganiayaan bukan hal yang baru terhadap iman Kristen. Jemaat mula-mula mengalaminya ketika orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus memberi diri mereka dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka disiksa oleh orang-orang Yahudi lain yang menolak percaya kepada Tuhan Yesus. Di tahun 2021 ini saya percaya penganiayaan itu akan semakin banyak. Tidak saja untuk jemaat mula-mula, tapi untuk kita pada masa sekarang. Tanggal 25 Desember lalu, Nio Gubano, itu seorang laki-laki di Cina, dia merayakan Natal bersama dengan 40 orang lainnya. Mereka berdoa, memuji Tuhan bersama-sama, meminta Tuhan menyelamatkan keluarga mereka, sanak saudara mereka, dan orang-orang Cina lainnya. Tapi kemudian dia ditangkap karena ada yang melaporkannya.
Dan tanggal 19 Januari lalu dia mendapatkan hukuman dengan denda 24.700 US dollar. Jumlah yang harus dia bayar. Bapak Ibu, pertanyaannya, jika menjadi orang Kristen dan orang beriman membuat kita harus menderita, jika iman kita membawa kita kepada penderitaan dan penganiayaan, untuk apa kita jadi Kristen? Mendingan kita menjadi orang yang bukan Kristen sehingga kita aman-aman saja. Tapi bukankah itu hal yang telah diajarkan oleh Tuhan sejak dari Kejadian 4 bahkan sampai Wahyu, dalam zaman Tuhan Yesus sampai Wahyu. Semua dikatakan bahwa kekristenan, sekali lagi, iman kita tidak menjamin kita luput daripada yang namanya penganiayaan. Matius 16 ayat 24 Tuhan Yesus katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Lihat, ini sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa mau rasa aman, menyangkal Tuhan, mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau sampai pun kita harus kehilangan nyawa kita oleh karena nama Tuhan, kita akan memperoleh upah yang besar. Kita akan memperoleh nyawa kita kembali. Kita akan memperoleh hidup kekal. Dan itu janji Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, jujur ayat ini saya tidak suka. Jujur ayat ini membuat saya takut. Saya senang jadi orang Kristen yang bisa hidup dalam rasa nyaman. Tapi tidak, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kenyamanan. Kita dipanggil untuk hidup dalam jalan salib. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dari siapa saja yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Iman dan salib merupakan dua hal yang akan terjadi bersamaan dalam hidup kita. Iblis tidak senang Bapak Ibu ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam perintah Tuhan. Karena itu iblis akan memakai penderitaan, penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, kecaman untuk membuat kita mundur, menyangkal Tuhan, meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Iblis dengan sengaja meminta izin kepada Tuhan untuk melakukan kekerasan terhadap Ayub. Mengambil semua harta dia, mengambil semua anak dia, mengambil semua pekerjaan dia, semua budak dia, semua sumber penghidupan dia, bahkan mengambil kesehatannya sendiri. Tapi Ayub tidak menyangkal Tuhan, bahkan ketika istrinya meminta dia untuk menyangkal Tuhan. Ayub memilih untuk tetap beriman walaupun berada dalam kekerasan dan penganiayaan oleh iblis. Bapak Ibu, menjelang akhir zaman iblis akan bekerja makin giat melalui antek-anteknya, melalui orang-orangnya di seluruh dunia untuk mendatangkan penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, baik secara fisik, secara mental, dengan cara apapun kepada orang-orang percaya untuk menggoncangkan iman kita supaya membuat kita menyangkal Tuhan. Tapi ketika kita melihat hal itu, kita tahu bahwa waktunya sudah makin dekat. Ketika penganiayaan terhadap orang percaya makin keras, makin banyak, makin terjadi di seluruh dunia, kita tahu bahwa waktunya sudah makin dekat. Karena iblis akan bekerja makin keras untuk membuat orang percaya di seluruh dunia menyangkal Tuhan. Ada 60 negara yang tercatat sebagai negara yang paling banyak penganiayaan. Nomor 1 North Korea, dan salah satu yang terbesar adalah Cina. Kalau Bapak Ibu baca berita beberapa waktu lalu dari Christian News, para pemimpin di Cina sekarang ketakutan luar biasa. Karena jumlah orang Kristen makin mereka disiksa, dianiaya, dilarang untuk berbakti. Jumlah mereka makin banyak. Dari jumlah yang dulu cuma 30 juta orang, sekarang naik menjadi 97 juta orang Kristen. Yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Dari 1,4 billion orang Cina, ada 97 million orang Cina, bahkan lebih. Perkembangan ini makin besar sejak tahun 2018, bahkan tahun 2021, jumlah mereka makin bertambah. Mereka tidak boleh beribadah di rumah-rumah, tidak boleh ada Bible study. Mereka tidak boleh menggantung gambar Tuhan Yesus atau salib dalam gereja. Mereka harus mengganti gambar Tuhan Yesus dan salib itu dengan gambar presiden mereka,
Jinping dan Mao Zedong, pemimpin mereka. Harus gantung itu. Alkitab mereka itu diminta untuk dihapus kata God. Semua kata God itu dihapus dari Alkitab mereka. Lalu mereka makin ketakutan Bapak Ibu. Karena bukan jumlahnya makin menurun, malah jumlah orang Kristen semakin bertambah. Sekarang mereka menekan orang Kristen dengan membuat biometric data, face apps. Jadi semua orang yang masuk gereja dibaca datanya dari muka mereka. Semua yang masuk dapat dibaca siapa saja yang datang. Sehingga mereka dapat ditelusuri, diperiksa. Kalau mereka datang gereja, mereka akan mengalami penyiksaan. Barang siapa yang melaporkan si A, si B ke gereja ikut beribadah, ada ibadah di rumahnya, Bible study, orang-orang yang melaporkan itu akan mendapat hadiah dan orang-orang yang dilaporkan akan masuk penjara. Bapak Ibu pikir ini hanya akan terjadi di Cina atau di North Korea atau di India atau di Pakistan atau di Nigeria? Tidak Bapak Ibu. Hal ini akan terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara Amerika, tempat kekristenan, negara yang berdiri berdasarkan Alkitab dan kekristenan. Jangan kita berpikir, oh saya tinggal di Amerika, saya aman. Tidak. Justru penganiayaan terhadap kekristenan di Amerika adalah penganiayaan yang paling akan sangat mengerikan. Dan kita tentu sudah tahu, kita sudah memulainya. California sudah ada rencana untuk ban Alkitab. Saya harap Bapak Ibu tahu itu. Twitter, lock out focus on the family magazine. Karena menyebut transgender woman itu a man. Sehingga mereka ban majalah ini, Focus on the Family. Kekristenan dapat bill baru untuk dianggap sebagai keyakinan atau kepercayaan yang ilegal dan membahayakan seperti virus. Dan ini dimunculkan atau diusulkan oleh seorang congressman yang asalnya dari Illinois. Bapak Ibu, Amerika pun tidak akan mengalami yang namanya terhindar dari penganiayaan karena kita tinggal di negara Kristen. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Kemarin 750 anggota gereja ortodoks dari Ethiopia dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dan tidak ada satupun media massa memberitakannya. Hanya berita-berita dari para misionaris. Bapak Ibu lihat kemarin Myanmar terjadi kudeta tanggal 1 Februari kemarin. Militer ambil alih dan orang-orang Kristen di sana diwawancara, mereka sangat ketakutan. Karena mereka pernah mengalami hal yang sama tahun 1962 sampai 2011 itu Myanmar berada di bawah militer selama sekian tahun dari 1962 sampai 2011. Selama 1962 sampai 2011 orang Kristen itu disiksa oleh para militer yang mayoritas adalah agama Buddha. Kekristenan benar-benar ditekan dan kali ini tanggal 1 Februari kemarin mereka mengalaminya. Mereka katakan kita akan mengalami penganiayaan yang sama dari tahun 62 sampai tahun 2011. Bapak Ibu, seluruh dunia akan mengalaminya. Facebook ban Christian profesor yang menentang peraturan baru tentang transgender dan berbagai hal lain. Ketika kita menjadi orang yang konservatif menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kita akan diblok, dimarah, kita akan dianiaya dengan berbagai cara. Kita tidak punya hak suara lagi. Bapak Ibu, siapkah kita? Saya yakin masa-masa itu akan datang, tapi jangan takut. Habel sesudah dia meninggal darahnya masih berbicara. Imannya masih berbicara. Ibrani pasal 11 ayat 4 katakan karena iman Habel masih berbicara sesudah ia mati. Para misionaris yang mati dibunuh, iman mereka tidak mati bersama dengan diri mereka, bersama dengan tubuh mereka, tidak. Tapi iman mereka terus berbicara dan menyelamatkan banyak orang lain. Saya percaya kita harus bersiap kalau masa itu datang dan diizinkan Tuhan untuk membangunkan kembali gereja. Gereja di Amerika, bahkan gereja di seluruh dunia yang tertidur nyenyak. Kita semua harus bangun. Kalau penganiayaan itu diizinkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Saya pun harus memberanikan diri. Terus memberanikan diri, saya tidak perlu takut. Kalaupun masa itu datang, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan tentang Habel. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki iman seperti iman Habel. Iman yang melakukan hal yang benar, menyenangkan hati Tuhan,
bukan hanya menyenangkan hati manusia. Iman yang ditunjukkan dalam ketaatan hidup tiap-tiap hari. Iman yang siap untuk mengalami persecution, penganiayaan dalam bentuk apapun. Tolong kami tidak satu pun di antara kami mundur, bahkan menyangkal Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapati masih ada iman dalam dunia ini. Kami berdoa supaya Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang bertahan, yang mempunyai iman kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami berdoa supaya iman Habel menjadi bagian iman kami, bahkan mempersiapkan kami untuk memasuki masa-masa yang makin sulit di depan. Tuhan, Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack apa saja yang Bapak Ibu punya di rumah, juga anggur, wine atau sirup apa saja untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, kami ada waktu dan kesempatan juga untuk melaksanakan perjamuan kudus, untuk mengingat kembali peristiwa sekitar 2000 tahun yang lalu yang terjadi di atas Bukit Golgota ketika Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu hancur, supaya kami semua bisa mendapatkan hidup kekal, bisa mendapatkan keselamatan kekal. Kiranya perjamuan kudus hari ini tidak saja membawa kami untuk mengingat, tapi juga kami belajar untuk menghargai, menghormati karya salib dalam hidup sehari-hari, dalam hidup takut akan Engkau, dalam hidup ketaatan kepada Engkau, dan juga berbuah bagi Engkau, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, siapkan kami semua Bapak Ibu yang hari ini siap untuk melakukan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Mari sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Bapak Ibu, saya mau kita tundukkan kepala masing-masing di rumah kita masing-masing, kita mengambil waktu doa. Bapak Ibu mengucap syukur secara pribadi, mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Dan juga saya beri waktu kesempatan untuk Bapak Ibu mengambil waktu untuk tidak saja mengucap syukur, tapi mungkin membuat janji di hadapan Tuhan. Komitmen baru, resolusi baru di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena waktu ini di hari ini pagi ini kami ada waktu lagi untuk melakukan perjamuan kudus, untuk mengingat peristiwa di Bukit Golgota. Terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kita diberkati lewat firman Tuhan yang
telah disampaikan oleh Ibu Sarah. Kita diberkati lewat perjamuan kudus hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Elvira yang ulang tahun tanggal 7 Februari. Tuhan Yesus memberkati Elvira selalu. Dan yang berikut, Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati juga ibadah di gereja, ibadah in person di playground, supaya semua jemaat yang hadir bisa diberkati Tuhan juga lewat semua ibadah di gereja. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Mu yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's one